Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bintang Reka Abimayu, saya dari Universitas Negeri Jakarta, Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kelas siang ini, saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran gambar teknik dengan kompetensi dasar membaca gambar teknik. Sebelumnya, udah pada tahu kan gambar teknik itu apa? Ya, gambar teknik itu adalah gambar yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi di kalangan orang teknik. Contohnya di sipil atau teknik mesin dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat memahami pengertian gambar teknik. Yang kedua, kalian juga dapat mengidentifikasi peralatan gambar teknik. Diharapkan kalian juga dapat menggunakan peralatan gambar teknik dengan tepat. Lalu dapat membuat etiket gambar teknik. Nah, sebelum ini kita harus mengetahui yang namanya pengertian gambar teknik. Gambar teknik adalah sebuah gambar yang menyajikan informasi mendetail tentang sebuah objek atau rancangan objek, mulai dari bagian, ukuran, dan lain sebagainya. Gambar teknik juga dapat diartikan sebagai bahasa teknik atau sebagai alat komunikasi orang teknik, sebagai bahan informasi teknik, dan sebagainya. Ya, jadi gambar teknik ini emang udah digunakan dari dulu ya. Gambar teknik itu ada yang manual dan sekarang udah make aplikasi-aplikasi. Cuma yang bakal kita bahas hari ini itu gambar teknik manual. Jadi kita akan bahas tentang alat-alat yang digunakan dalam gambar teknik. Apa aja sih alat-alat gambar teknik itu? Nah, di sini ada beberapa alat-alat yang biasa digunakan untuk gambar teknik. Yang pertama ada pensil. Nah, pensil ini ada dua sekarang, pensil biasa sama pensil mekanik. Nah, bedanya apa sih? Kalau pensil mekanik tuh dia isi ulang, jadi bisa dipakai terus-terusan. Kalau pensil yang biasa, dia bisa habis. Ini juga bisa habis, tapi ini bisa diisi ulang. Nah, di pensil itu biasanya ada HB, B, 2B, 3B. Nah, itu apa sih? H itu menunjuk HB itu artinya karbon dan tingkat kekerasannya itu seimbang. Jadi dia nggak terlalu kereng juga sih. Kalau 2B, 3B, 4B, nah makin gede angkanya itu makin terang tulisannya, makin hitam. Begitu. Nah, selanjutnya ada penghapus. Penghapus itu untuk menghapus. Ya, pasti sudah pada tahu. Nah, selanjutnya ada penggaris. Penggaris itu ada banyak ya yang digunakan dalam gambar teknik. Ada penggaris panjang, lalu ada penggaris segitiga. Ada dua biasanya penggaris segitiga. Yang satu sama kaki, yang satu siku-siku. Lalu ada busur juga. Lalu ada mal. Terus kertas gambar. Kertas juga ada banyak macamnya, nanti bakal dijelasin. Lalu ada jangka. Jangka itu yang untuk membuat lingkaran. Biar lingkaran sempurna. Busur derajat, papan gambar, meja gambar, rapido, dan tinta. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis kertas. Kertas itu ada banyak ya, ada kertas manila, kertas trimin atau millimeter block, dan kertas kikir. Kertas juga ada banyak tipenya, kayak kertas biasa ini aja ada yang ukurannya A1, A2, A3, dan A4. Terus kertas juga ketebalannya tuh macem-macem, kayak kertas manila tuh yang biasa buat gambar yang lebih tebal. Kalau kertas kikir tuh biasa yang buat sablon yang tipis tapi dia bisa tembus cahaya gitu. Jadi bisa buat dijiplak. Nah, lalu di sini ada ukuran kertas gambar. Nah, ini untuk ukuran kertas gambar ada seri A0, A1, A2, A3, A4, dan A5.
A0 ini yang paling besar ya, ukurannya ini dalam milimeter. 1189 mm dikali 841 meter dengan bagian kirinya, margin kirinya 20 mm, margin kanannya 10 mm. Nah, 841 mm dikali 594 mm. Margin kiri 20, margin kanan 10 juga. Lalu A2, A3, A4, dan A5. A5 ini kecil. Ada juga ukuran kertas yang bervariasi ya, yang sesuai kebutuhan masing-masing. Menggambar masing-masing. Nah, lalu ada yang namanya ukuran huruf dan angka. Ukuran huruf dan angka juga diperhatikan. Namun relatif banyak yang menggunakan itu variatif ya. Nah, tapi pada dasarnya, pada aturannya, ada aturannya. Seperti tinggi huruf besar 3,5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm. Maka tinggi huruf kecilnya 2,5 mm. Jika tinggi huruf besarnya 3,5 mm, maka tinggi huruf kecilnya 2,5 meter, jarak antar hurufnya 0,7 meter, jarak minim tiap barisnya 5 mm, jarak minim antar suku kata 1,5 meter, tebal huruf dan kata atau kata 0,35 meter. Dan begitupun selanjutnya, kalau tinggi huruf besarnya 5 mm, berarti tinggi huruf kecilnya 3,5 mm. Jarak antar hurufnya 1 mm, jarak minim tiap baris 7 mm, jarak minim antar suku kata 2,1 mm, tebal huruf atau kata 0,5 mm. Nah, namun biasanya orang-orang tuh nggak pakai aturan ini, rata-rata pada makainya variatif aja. Yang penting kelihatan tuh mana ya, huruf besar, huruf kecil, tapi harusnya ada aturannya seperti ini. Nah, penggunaan garis tebal continue ukuran 0,5 dan 0,7 mm digunakan untuk garis tepi, garis benda yang terlihat. Lalu garis tepi kontinu ukuran 0,25 mm dan 0,35 mm digunakan untuk garis bantu, garis asyir, garis permukaan, radius, garis ukur. Lalu garis putus-putus tipis ukuran 0,5 mm dan 0,3 mm digunakan untuk garis yang terhalang. Garis strip titik ukuran 0,25 mm digunakan untuk garis tengah simetri atau garis sumbu. Lalu garis strip titik tapi kedua ujungnya tebal digunakan untuk garis pemotongan benda kerja. Nah, selanjutnya ada skala gambar. Skala gambar digunakan untuk memperbesar atau memperkecil pada media gambar. Tujuannya supaya informasi gambar tetap tersampaikan meskipun medianya kecil ataupun besar. Skala gambar diperbesar misalnya 2:1, atau 5:1, atau 10:1, atau 20:1, atau 50:1, yang artinya gambar terjadi diperbesar 2 kali dari ukuran benda sebenarnya. Skala juga bisa diperkecil, misalnya jadi 1:2, 1:5, 1:10, bahkan 1:100, 1:500. Begitu, artinya gambar kerja diperkecil 2 kali dari ukuran benda sebenarnya. Skala tetapnya tetap 1:1, ukuran gambar kerja sama dengan ukuran benda sebenarnya. Kayak yang saya buat nih. Ini tampak depan, skalanya 1:50, yang berarti ini adalah 50 kali lipatnya, besarnya aslinya. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada etiket gambar teknik. Etiket gambar berisi tentang identitas gambar, yaitu nama gambar, skala gambar, tanggal pembuatan gambar, nama penggambar, nilai, tanggal nilai, dan lain-lain. Ini ada contoh etiketnya nih. Nah, ini kelihatan jelas contoh etiketnya. Dan biasanya ada ketentuannya nih buat bikin kotak etiketnya. Ini salah satu contohnya.
Di sini ada judul gambar, nama gambarnya, digambar siapa, diperiksa siapa, kelas, tanggal, ukuran kertas, skala. Nah, di sini saya juga ada contoh nih. Di sini judul gambar, tugas gambarnya, mata kuliahnya apa, namanya siapa, nomor induk mahasiswanya, judul gambar, dena dan tampak rumah sederhana. Dan masih banyak lagi. Etiket juga bisa bervariasi sesuai kebutuhannya masing-masing lagi. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang gambar teknik. Selanjutnya akan diberikan tugas untuk membuat gambar objek sederhana menggunakan alat-alat gambar teknik. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita tutup hari ini dengan sekian bahan ajar yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami kalian semua. Terima kasih. Ya.